107,8 FM Crash Smart People Think Different. Halo Smart Listener, so balik lagi bareng Vita di Podcast. Nah, kali ini Vita bakalan ngebawain satu segmen yang baru yang gak kalah asik sama segmen-segmen lainnya. So kali ini kita ada di segmen Poci, Podcast Cakrawala Indonesia. Nah, buat smart listener yang belum tahu, jadi Poci ini nanti bakalan membawakan isu-isu atau topik-topik mengenai dunia pendidikan. Dan tentunya kita juga bakalan ngundang narasumber-narasumber keren, terutama dari dosen-dosen ilmu komunikasi di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, mungkin langsung aja tanpa berpanjang-panjang waktu lagi, kali ini Vita udah ditemenin sama Pak Edwi. Selamat siang Mbak Vita. Selamat siang Pak Edwi. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan udara cerah ya. Udara cerah banget ya Pak. Berapa hari ini juga kayak Jogja panasnya nggak yang terlalu terik banget gitu ya. Betul, Pak ya. Sempat mendung juga. Sempat mendung juga, tapi tetap nggak hujan sih Pak ya. Tetap nggak hujan. Ya seperti ada lagu Mendung Tanpa Udan gitu. Oke. Oke Pak Edwi, jadi kali ini kita tuh bakalan ngebahas salah satu yang cukup jadi pro dan kontra juga ya Pak Edwi mengenai artificial intelligence atau AI gitu Pak. Nah, menurut Pak Edwi sendiri nih, gimana sih AI ini mempengaruhi industri komunikasi? Tapi sebelum itu mungkin menurut Pak Edwi sendiri tuh AI itu apa sih Pak? Gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Vita. Iya Pak. Jadi memang AI itu bukan bidang ilmu kita ya. AI itu sebenarnya adalah cabang ilmu komputer. Tapi mulai jadi buzzword atau jadi omongan obrolan itu kan di menjelang akhir tahun 2023 dan di awal tahun 2024. AI sendiri ini sebenarnya embrionya sudah cukup lama Mbak Vita. Jadi bukan ini adalah teknologi yang tiba-tiba muncul. Baru, tapi mulai proses yang sangat panjang dan itu dimulai sejak tahun 1940. Udah lama banget ya Pak ya. Dengan kemunculan komputer itu sendiri ketika Alan Turing itu mencoba untuk melakukan sebuah percobaan dengan mesin dengan algoritma yang bisa membaca atau berjalan sesuai dengan otak pikiran manusia begitu. Dan itu prosesnya memang panjang. Ketika pada tahun 1970 itu adalah era di masa ketika disebut dengan EA masa dingin itu. Ketika orang sudah cukup frustasi untuk bisa menemukan satu mesin yang bisa digunakan sebagai pengganti cara berpikir orang. Itu kok nggak mendapatkan sebuah teknologi yang canggih ya dengan bahasa yang sekarang itu. Sampai pada akhirnya tahun 2000-an itu mulai menggeliat, ditandai salah satunya dengan munculnya industri AI dengan OpenAI yang dipelopori salah satunya oleh Elon Musk ya. Benar, Pak. Disitulah kemudian AI itu makin berkembang dan sekarang ini memunculkan beberapa varian AI. Yang paling terkenal adalah ChatGPT. Iya, ChatGPT ya Pak ya. Sebagai chatbot ya, karena ini adalah teknologi yang memberikan semacam interaktivitas yang sangat tinggi sehingga pengguna itu bisa mendapatkan feedback jawaban yang ya Pak. sangat cerdas, sangat komprehensif. Karena AI itu diambilkan dari big data atau data yang ada di internet. Itu yang disebut dengan AI dan ChatGPT tadi itu gitu. Tadi kadang-kadang orang hanya mempersepsikan AI itu ya ChatGPT, bukan. ChatGPT itu hanya salah satu ya dari Pak teknologi ya. AI itu sendiri begitu. Tuh, nah mungkin kalau dari Pak Edwi sendiri nih kan banyak banget yang kayak pro dan kontra dengan adanya AI ini, terutama mungkin karena Pak Edwi juga dosen nih ya Pak ya. Banyak banget mungkin mahasiswa yang kayak buat tugas males nyari di internet, ujung-ujungnya pakai GPT atau AI. Nah menurut Pak Edwi sendiri dengan adanya AI ini sebenarnya tuh memberikan dampak yang positif atau negatif sih terutama di industri komunikasi gitu Pak. Memanfaatkan teknologi itu sebenarnya ada dua hal yang harus disikapi. Satu, teknologi itu satu sisi pasti mengandung konsekuensi. Sesuatu yang sudah bisa diramalkan sebelum teknologi itu diterapkan. Dan yang kedua adalah dampak. Nah, kalau dampak ini nggak bisa diramalkan. Contoh ketika Lars Magnus Ericsson dengan John Westerland ya, pemilik dari Nokia itu, ketika dia menemukan teknologi yang disebut dengan telepon seluler,
itu konsekuensinya sudah diketahui bahwa besok orang itu dimanapun dia berada bisa dihubungi. Karena pada waktu itu teknologi yang sedang menjadi idola adalah telepon rumah ya. Tapi kalau orangnya pergi kan nggak bisa dihubungi. Nah, sekarang ini masalah dengan AI itu sama. Ada konsekuensi, ada dampak. Kalau konsekuensinya jelas, yang namanya AI itu karena diciptakan untuk membantu, meringankan, dan itu juga filosofi dari teknologi itu sendiri, digunakan untuk meringankan dan membantu manusia untuk mengolah alam sekitarnya. Maka kemudian AI itu kan sebenarnya diciptakan juga untuk membantu dan manusia, ya, manusia untuk bisa memperingan pekerjaannya kan. Iya, itu benar, konsekuensinya. Ketika mereka harus meresult berbagai macam data, itu ada alat yang bisa merangkum gitu kan, secara garis besarnya adalah seperti itu. Tapi kalau kemudian dampak, nah itu satu tidak bisa diprediksi. Kalau dampak positif itu cukup jelas bahwa pada akhirnya secara akademik seseorang itu bisa terbantukan ide-idenya untuk mencari topik-topik tertentu untuk bahan tulisan mereka gitu, misalnya untuk tulisan ilmiah maksud saya. Yang kedua, ketika mahasiswa atau para akademisi ini kesulitan untuk mencari referensi dari jurnal, dari berbagai buku, bisa dibantu oleh AI karena dia mengambilnya sumbernya dari big data kan. Nah, itu satu sisi yang positif. Tapi negatifnya, karena begitu feedbacknya sangat interaktif dan itu menjadi rangkuman dari sekian data yang muncul, itu yang jadi problema. Artinya apa di sini, bahwa kemudian apa yang diperintahkan itu kemudian feedbacknya itu seperti yang diharapkan oleh para penggunanya, itu yang jadi problema. Artinya yang namanya manusia itu kan secara psikologis itu tidak mau susah kan? Iya benar gitu. Pak. Kalau kita dikasih pilihan itu pasti nggak mau kan susah, karena itu juga sudah kodrati manusia. Maka kemudian ada pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan ChatGPT itu hanya untuk kepentingan kepuasan, ketidak mau kerja kerasnya dia, atau berusaha dia ya, gitu loh. Ini yang jadi problema. Inilah yang kemudian jadi dampak negatif ketika mahasiswa mendapatkan tugas atau mungkin ujian take home exam, nggak usah capek-capek, tinggal ketik selesai iya. Tapi sebenarnya segala hal itu pasti ada batasannya kan. Sebebas-bebasnya manusia itu pasti ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Termasuk ChatGPT juga begitu. Artinya apa di sini, bahwa penggunaan ChatGPT itu boleh. Kalau saya pribadi itu boleh. Selama itu hanya sebagai second brain kita. Sebagai tools, sebagai alat. Karena analoginya apa bedanya ChatGPT dengan Google waktu itu? Yang ketika mahasiswa mencari informasi apa, tanya Google gitu kan. Iya, ini benar. Kan sama sebenarnya. Hanya saja perbedaannya karena berbentuk ChatGPT dan dia bisa menghimpun informasi dari berbagai macam sumber data, itu yang menjadi kelebihan dan juga menjadi kelemahan yang harus diwaspadai gitu ya. Jadi nggak jadi masalah, itu asal sebagai second brain atau tool saja. Toh sebenarnya ChatGPT itu kan juga akan memberikan jawaban yang tepat dan pas selama itu perintahnya benar. Karena ChatGPT itu nggak bisa melakukan penalaran. Nah ini seampuh-ampuhnya ChatGPT atau AI itu nggak bisa mengalahkan otak manusia gitu, karena dia tidak bisa melakukan penalaran. Bisa jadi sebenarnya jawabannya juga bisa salah. Karena ChatGPT kan dilatih dengan algoritma mengambil database yang ada di internet. Ya. Apakah semua database di internet itu benar? Belum tentu ya, nah, Pak. Itulah makanya kenapa menggunakan ChatGPT itu cukup sebagai tools saja, alat bantu. Ya kalau pada nonton Avengers ya mirip si Jarvis lah, gitu kan, ketika si Tony Stark kesulitan untuk menggambarkan apa ya, dia hanya sebagai pembantunya aja, servernya aja begitu. Itu opini saya ya. Mungkin opini saya tidak sama dengan beberapa akademisi lain atau dosen yang lain. Jadi kalau saya batasannya itu saja. Toh sekarang juga tidak perlu khawatir, karena untuk mengetahui apakah itu hasil kerja
ChatGPT atau pemikiran sendiri itu kan sudah ada GTP Zero itu kan. Nah, itu kan bisa dideteksi. Begitu, walaupun juga sebenarnya juga ada alat yang lain para fase untuk menghumaniskan itu begitu. Tapi logika manusia itu cara berpikirnya tidak bisa akan digantikan. Tetap berbeda ya, akan tetap berbeda seperti itu. Nah, disinilah tantangan juga untuk para akademisi termasuk para dosen itu untuk bisa mengupgrade dirinya, meliterasi dirinya terkait dengan kemajuan teknologi. Jangan sampai justru malah dia tidak tahu dan akhirnya bisa dibohongi dengan teknologi tadi itu. Begitu, Mbak. Berarti lebih ke AI ini nantinya nggak apa-apa pakai AI, nggak apa-apa pakai ChatGPT ini buat mahasiswa, tapi lebih untuk jadi sumber referensi mungkin ya Pak ya, sumber referensi, dan tetap sumber utama itu dari pemikiran kita sendiri, karena emang yang ada di pikiran kita dan AI itu berbeda sebenarnya Pak ya, berbeda. Juga begini, kalau saya ini kan penganut filsafatnya Michel Foucault ya, dari Prancis itu kan bahwa perjalanan kehidupan manusia itu ada epistemenya, ada masanya, ada begitu. Episodenya gitu ya, ada episodenya. Jadi ketika memang sekarang masanya AI, salah satunya adalah ChatGPT, ya itulah yang harus dijalani, tetapi dengan aturan-aturan atau harus diikat dengan etika-etika tertentu. Internet kan sudah berlalu nih, Google kan sudah berlalu, masanya eranya. Udah beda lagi ya kan? Pak ya sekarang ya. Belum lagi nanti hardware juga begitu kan. Analog sudah berlalu, semuanya udah digital. Setelah itu apa? Telepon seluler juga sama, ada 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, sekarang mau 5G kan begitu kan. Ya sudah, yang sekarang ini harus diikuti, tetapi tetap harus ada batasan-batasan etika yang harus dilakukan. Oke. Gitu. Nah, mungkin lanjut nih Pak ya. Kalau tadi kita udah ngebahas dari segi mungkin kita sebagai mahasiswa pengguna AI, juga Bapak sebagai dosen gitu kan. Nah, Bapak sebagai salah satu praktisi komunikasi juga nih Pak ya. Menurut Bapak manfaat atau peranan dari AI ini sendiri untuk industri komunikasi itu yang gimana sih Pak? Kalau menurut saya sangat banyak membantu. Banyak banget ya Pak. Sebagai contoh AI atau ChatGPT itu kan bisa menghasilkan generate konten ya. Sebagai contoh misalnya kalau kita mau bikin naskah, misalnya naskah copywriting untuk iklan, misalnya naskah untuk siaran radio misalnya, atau naskah untuk siaran televisi, itu bisa sangat membantu. Karena biasanya ketika kita akan membuat naskah-naskah itu kan tidak hanya sekedar alur dari sebuah acara kegiatan, tapi kan perlu ada keterangan-keterangan tambahan kan. Nah, untuk bisa kerja cepat dan efisiensi bisa dibantu dengan AI tadi. Mau bikin iklan misalnya, tema apa atau slogan apa yang harus dibuat, itu dengan generated content yang ada di AI atau di ChatGPT itu juga bisa. Sebagai contoh misalnya begini, yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak termasuk mahasiswa itu tergila-gila dengan aplikasi Netflix. Oh iya, benar kan? Netflix Bapak. itu sendiri kan sebuah produk hasil dari AI juga. Gitu ya. Jadi orang memasukkan berbagai macam data, mau membuat sebuah media interaktif, sudah ada TV kabel dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan? Mereka memasukkan data, mulai dari segmentasinya, mulai dari differentiation-nya, dari targeting-nya dan sebagainya. Lalu keluarlah Netflix tadi. Termasuk di dalamnya ketika Elon Musk itu nekat membuat mobil listrik, itu kan juga dibantu oleh AI. Jadi AI itu membantu dalam industri, termasuk di dalamnya adalah industri komunikasi itu sendiri ya Pak ya. Kayak contohnya juga mungkin kayak mesin pencari atau algoritma yang ada di Netflix, terus mungkin YouTube juga itu salah satu dari AI juga ya sebenarnya ya Pak ya. Betul. Dan ya benar sih kalau kata Pak Edwi tadi, kalau misalnya AI ini sebenarnya udah ada dari lama ya Pak, tapi emang mungkin masanya aja yang baru sekarang gitu ya Pak. Epistemenya kalau menurut Michel Foucault itu ya jatuhnya pada saat sekarang ini. Kita kalau sekarang pakai Google ya malah jadi lucu karena epistemenya udah masa lalu udah berbeda gitu ya Nah, Pak ini ya. kan juga akan berakhir juga nanti setelah ChatGPT apa lagi ini. Gitu ya. Sebagai contoh misalnya telepon seluler, kita lagi enjoy menikmati 4G ya. 4G ya sekarang. Tetapi embrio untuk 12G juga sudah ada. Bahwa nanti kalau kita berteleponan dengan orang itu yang muncul adalah hologram orangnya. Tidak lagi vid call, tidak lagi namanya
pakai WA lagi WA, mungkin dan sebagainya, tapi hologramnya seolah-olah kita berinteraksi langsung secara dengan langsung. orangnya. Itu pun juga nanti konsekuensinya juga bisa ketahui, termasuk dampaknya negatif dan positifnya kita nggak bisa meramalkan itu. Gitu. Oke, berarti emang seiring berjalannya waktu ya tetap ada masanya ya smart listener ya. Jadi mungkin saat ini adalah masanya AI, jadi ya manfaatkan AI itu dengan baik, dengan hal-hal yang positif ya Pak Edwi ya. Betul. Nah, kalau untuk industri komunikasi sendiri nih Pak, yang kayak Pak Edwi tadi bilang, kalau misalnya tuh kalau AI maupun hal-hal teknologi yang ada di dunia ini tuh pasti bakal memberikan dampak, akan memberikan tantangan gitu ya Pak. Untuk industri komunikasi ini sendiri menurut Pak Edwi tuh tantangan terbesar apa sih yang bakalan dihadapi dengan adanya AI ini sendiri Pak? Oke, jadi begini. Sekarang ini kan masa industri kita itu kan sudah masuk ke 6.0. 5.0 itu baru saja kita nikmati, tak tahu sudah 6.0. Kalau di era industri 5.0 itu kan semua serba personalized ya. Contohnya mungkin Mbak Vita dan teman-teman lainnya itu sekarang lebih banyak beli barang itu ke toko, ke mall itu, atau sekarang rebahan lalu mengakses marketplace tertentu gitu kan. Sekarang kan orang sudah begitu kan. Sangat personalized. Makanya beberapa live di marketplace itu panggilannya sayang, udah sangat itu kan personalized. personal banget, Orang nggak harus kemana-mana ya, cukup di rumah saja, bahkan rebahan mungkin sambil olahraga masih bisa melakukan transaksi begitu ya. Jadi itu yang era 5.0 termasuk di dalamnya. Kenapa media streaming itu menjadi sangat laku? YouTube laku, Netflix laku, HBO Go dan sebagainya yang sejenisnya itu laku. Ya karena itu personalized. Kalau kita nonton film itu ke bioskop kan nggak personalized. Itu harus campur dengan orang lain dan sebagainya ya, kecuali kalau sudah ada niat tertentu ya, karena ingin mengejar romantisme gitu. Itu remaja sekarang banyak banget tuh Pak yang kayak gitu Pak. Nonton di bioskop itu kan hanya untuk ngejar romantismenya gitu. Tapi kalau personalisasinya kan tetap film itu sendiri dengan itu. Nah, sekarang yang 6.0 ini yang muncul adalah tantangan immersive technology. Artinya bahwa mampukah AI ini memberikan sebuah VR dan AR generated. Artinya dia menyediakan konten-konten yang bisa dilihat secara virtual gitu ya. Atau augmented reality, bahwa itu dengan sebuah teknologi yang menjadikan orang-orang itu berada pada situasi di mana konteks kontennya itu ada. Sebagai contoh misalnya nanti orang berdharma wisata ke Turki itu ya nggak usah pergi ke Turki gitu loh, atau dia orientasi dulu untuk melihat Turki itu nanti gimana dan sebagainya, itu ya melalui VR dan AR tadi itu. Ada sebuah aplikasi di mana ketika dia menikmati Turki seperti ini secara 3 dimensi dan sebagainya. Itu tantangan ke depannya. Apakah mampu nanti AI itu akan membuat seperti itu, manusia itu bisa merasakan sebuah pengalaman virtual real, nyata, seolah-olah dia berada pada tempatnya tersebut begitu. Itu tantangannya. Mungkin lebih ke tantangannya berarti bukan dari industrinya, tapi gimana AI ini nanti bakal memfasilitasi industri komunikasi itu sendiri ya Pak. Tapi kalau untuk industrinya sendiri nih Pak, untuk menghadapi tantangan AI itu gimana? Kayak misalnya nih contoh, mungkin kan sekarang udah serba AI, apa-apa AI, terus kayak bahkan tuh udah ada contoh kecilnya adalah di dunia mungkin berita kali ya Pak. Berita kan udah ada presenter yang pakai AI gitu-gitu, dan kan secara nggak langsung itu udah menggeser peran manusia juga ya Pak, sebagai salah satu mungkin orang yang seharusnya ada di depan layar itu sendiri. Nah kalau menurut Pak Edu gimana Pak? Ya itu juga bagian dari hal yang memang tidak bisa kita hindari nggak bisa diprediksi juga ya Pak. Tidak bisa kita prediksi. Artinya begini, artinya pemanfaatan AI itu, contohnya kalau Mbak Vita tadi mencontohkan presenter saja sudah pakai AI atau purwarupa orang yang realnya nggak ada. Nggak ada, kan? Bener Pak. Kalau selama itu memang digunakan untuk mengganti
mengganti dalam konteks tertentu, ya memang itu sudah sudah era zamannya. Sebagai contoh misalnya begini Mas dan Mbak, itu kan untuk efisiensi ya. Kita masuk jalan tol, apakah masuk jalan tol masih membutuhkan petugas yang memberikan karcis dan menagih bayaran untuk masuk ke jalan tol? Kan sudah enggak kan? Enggak ada semuanya lagi. serba dengan tombol dan sebagainya, gitu ya, Pak. dan sebagainya. Hanya saja persoalannya yang namanya interaksi manusia, relasi dengan manusia, betul seperti kata Mbak Vita, itu tidak akan bisa digantikan. Sebagai contoh misalnya orang bisa saja pacaran virtual gitu kan. Iya, bisa. Nanti banyak ada yang kayak gitu, punya Pak. pacar virtual. Tapi kan relasinya itu tidak sekuat emosinya kalau kita ini menjalin relasi dengan orang kan. Secara langsung gitu ya, Pak. Begitu. Coba deh Mbak Vita rasakan. Mbak Vita pasti pernah menggunakan ChatGPT. Iya, pernah, Pak. Yang dirasakan Mbak Vita ketika berinteraksi dengan mesin, sama nggak ketika berinteraksi dengan dosen? Mbak Vita kalau nggak salah sudah skripsi ya, atau mungkin selama ini kalau perwalian kan dengan dosen pembimbing akademik benar, kan, itu sebenarnya sudah bisa diwakili oleh ChatGPT. Tapi bisa dirasakan nggak bedanya ketika menghadap dosen pembimbing akademik dengan bertanya langsung dengan ChatGPT? Kalau menurut Vita sendiri pasti jelas ada banget sih Pak pembedanya dari segi yang kayak mungkin kalau Vita pribadi nih ya Pak, Vita nggak bisa terlalu 100% percaya sama GPT dibandingkan kalau dengan dosen kan, dosen yang emang mengajar dan emang dosen udah ahli di bidangnya gitu kan ya Pak. Gitu. Itulah artinya peran manusia itu tetap tidak bisa ditinggalkan kan di situ. Nah, kembali lagi ya mungkin penggunaan penyiar virtual itu bagian dari efisiensi. Jadi karena memang mungkin tenaga manusia dan sebagainya sudah cukup mahal, kemudian juga sekarang persaingan di dunia penyiaran juga sangat ketat ya Pak. Apalagi beberapa media kan juga sudah mulai termarginalkan dengan adanya teknologi yang sekarang baru ini, digital dan sebagainya. Itu mungkin digunakan sebagai tadi tools juga ya, sebagai alat karena untuk membantu efisiensi. Karena sebuah konteks misalnya siaran televisi, kalau berita tapi tidak ada pengantarnya, tidak ada wujud dari orangnya, siapa yang mengantarkan itu, akan terkesan hambar dalam persepsi penonton. Makanya kenapa kemudian muncul tadi. Tapi analogi ini mungkin bisa dikaitkan dengan computer generated image, CGI gitu kan. Mbak Vita ini kan nonton film action, wih keren, ada sampai lompat sana di angkasa luar dan sebagainya. Sementara syutingnya cuma di green screen gitu kan. Nah, artinya di situ ada peran-peran tokoh pemeran utama dari film itu kan nggak muncul, digantikan oleh CGI tadi itu. Kan kurang lebih sama seperti itu sebenarnya logikanya. Cuma analoginya ini di konteks industri penyiaran, komunikasi, ini dalam konteks industri komunikasi dalam perfilman gitu ya Pak ya. Tapi ya benar sih ternyata kalau dipikir-pikir lagi ya proses berlogikanya tuh hampir sama sebenarnya dan udah ada di perfilman juga. Kayaknya dari film-film yang ada di luar, film action di luar juga rata-rata menggunakan teknologi yang seperti itu ya Pak. Pakai green screen doang gitu ya Pak ya. Tapi kita nontonnya seolah-olah wow ada di planet lain dan sebagainya begitu. Iya. Oke, kalau tadi udah tantangan ya Pak, mungkin ada kayak ya sedikit tips lah mungkin buat smart listener yang mungkin sekarang juga lagi terjun di industri komunikasi untuk menghadapi tantangan AI ini sendiri Pak. Ya, jadi begini, tantangan yang paling utama itu adalah transparansi dan etika tentunya kalau menurut saya. Apapun itu penggunaan AI itu adalah masalah transparansi dan etika. Artinya begini, karena teknologi ini sudah cukup canggih, teknologi itu bisa digunakan untuk membantu nalar manusia, kebutuhan manusia. Itu kalau berlebih, itu tentunya pasti akan berdampak pada masalah hukum dan etika sosial, bahkan mungkin agama ya. Itu yang paling diutamakan. Sebagai contoh misalnya transparansi, seandainya nanti semua konten di media itu kemudian itu digantikan oleh AI,
itu tadi yang saya khawatirkan, bahwa data itu belum tentu benar karena logika dari AI itu mengambil sumber dari big data yang ada di internet. Benar. Sementara kalau misalnya contoh berita, fakta dan data itu kan harus dilihat, ya kemudian dikonstruksi oleh reporter. Kalau AI itu hanya mengambil sana sini dengan sumber yang tidak jelas, yang dikhawatirkan adalah informasi yang disebarluaskan itu tidak menjadi benar, atau informasinya itu bisa bahkan malah cenderung akan menjadi hoax kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti akan terjadi penurunan dalam konteks kemampuan kreatif manusia. Kalau apa-apa semua diserahkan pada AI ya. Apalagi ChatGPT, itu nanti orang-orang itu akan menurun daya kreativitasnya. Karena ya tadi dalam teori deterministic of technology itu, kalau apa-apa menggantungkan pada teknologi, seolah-olah nanti yang dihasilkan teknologi itu adalah benar. Oh iya, padahal jadi secara nggak langsung ya Pak ya membenarkan itu. Padahal norma itu kan dihasilkan dari sebuah interaksi, dari sebuah proses komunikasi di antara manusia dalam masyarakat tertentu. Nah kalau itu digantungkan pada mesin, maka itu akan menghancurkan norma-norma yang sudah berlaku. Itulah ya. Dan kemudian harus perlu juga diwaspadai bahwa pada akhirnya misal Foucault juga pernah menggunakan teori panopticon ya. Penggunaan data-data dalam AI dan ChatGPT itu bisa jadi menjadi data-data baru yang akan digunakan oleh penguasa untuk mendominasi seseorang. Jadi bisa jadi nanti data-data yang tersimpan ketika seseorang menggunakan AI itu akan dijadikan algoritma oleh kelompok-kelompok penguasa atau oknum-oknum tertentu yang ingin menguasai masyarakat. Itu dengan cara mengambil data dari AI tadi itu. Nah, kalau kemudian tantangan lain masalah etika, inilah perlu dikembalikan lagi adanya, kalau kemarin kan literasi digital. Nah, sekarang itu muncullah harusnya ada lagi langkah baru literasi AI. Gitu ya. Jadi literasi AI itu bukan sekedar melakukan sosialisasi tentang penggunaannya, tapi dampak, konsekuensi, dan cara agar penggunaan AI itu tidak melanggar etika adalah dengan cara literasi tadi itu. Oke, jadi mungkin bisa disimpulkan sedikit ya buat smart listener dari topik yang kita angkat hari ini ya Pak. Sebenarnya AI itu segala sesuatu teknologi yang muncul saat ini tuh emang pasti akan memberikan sebuah dampak ya Pak ya. Baik itu dampak konsekuensi, dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan kita juga. Tergantung pribadinya masing-masing ya Pak. Kembalikan ke manusianya. Makanya sekarang kan yang mulai jadi pembicaraan itu adalah Human Computer Interaction, HCI. Itu juga sedang menjadi konsep atau teori yang sedang dibicarakan atau didiskusikan ya. Tapi HCI ini kan tidak seheboh seperti kepanikan moral ketika ChatGPT itu begitu ditakuti bahwa nantinya mahasiswa akan malas, atau ini ya dalam dunia akademisi begitu kan, tidak. Tapi HCI ini akan bisa menjadi konsep baru ya. Bahkan bisa untuk pengembangan ilmu komunikasi ini, karena apa yang terjadi ketika manusia itu berinteraksi atau berkomunikasi dengan komputer. Nah, ini malah jadi ide tambahan kan buat mahasiswa yang mau nulis skripsi nih. Topik itu kan sekarang belum banyak dibahas sama ini. Kalau ada yang menulis itu kan bisa menjadi mahasiswa pertama yang nulis HCI. Wow, menarik ya Pak. Jadi ntar jadi viral nih. Ini mohon maaf saya bisa mengatakan seperti itu karena mungkin dulu waktu saya S2 mahasiswa pertama yang nulis soal internet, tapi masa itu ya. Sekarang di tahun 99 itu soal internet sebagai media komunikasi di Indonesia itu, kalau boleh flexing itu mungkin saya. Wow. Gitu. Jadi emang kayaknya passion juga nih Pak ya di internet, di AI gitu ya Pak. Ya apa ya? Ya teknologi itu kan akan selalu berdampingan dengan manusia. Benar. Kalau kita nggak berdamai dengan teknologi ya kita akan tergerus oleh zaman, dan kita tidak bisa lakukan eksistensi kita sebagai manusia di kehidupan selanjutnya. Oke. Berarti pilihannya cuma dua nih smart listener, mau tertinggal atau mengikuti tapi dengan pribadi yang kita bisa memilah Pak ya, memilah betul, untuk penggunaan AI atau internet itu sendiri. Nah mungkin dari Pak Edwi boleh dong closing statementnya buat smart listener di rumah yang mungkin lagi apa ya,
lagi bingung nih, aku harus ngikutin AI atau enggak nih Pak gitu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi untuk para listener, ini panggilannya buat listener Crash FM apa nih? Smart listener Pak. Smart Iya. listener ya. AI itu gunakanlah sebagai tools, alat bantu, atau sebagai second brain atau otak kedua Anda. Jangan itu menjadi pengganti Anda. Jadi kalau misalnya ada tugas-tugas ilmiah atau nanti tugas akhir, tugas skripsi atau tugas akhir dalam bentuk jurnal, gunakanlah AI itu hanya untuk membantu Anda. Dan jadikan dia itu benar-benar sebagai second brain Anda ketika Anda ingin menghasilkan sebuah ide tertentu dan sebagainya, minta tolong diolahkan oleh AI tadi. Sehingga Anda tidak dikuasai oleh AI, tapi Andalah yang menguasai AI atau ChatGPT itu. Oke, terima kasih Pak Edwin atas Sama-sama, Mbak waktunya. Vita. Jadi buat smart listener, ingat lagi buat penggunaan AI ini, gimana cara kita untuk menguasai AI. Bukan jangan sampai kita yang apa-apa serba AI, apa-apa serba AI. Kalau kayak gitu kan berarti kita ya Pak yang Iya. dikuasai sama AI. Betul. Nah, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, mungkin Vita mau ngingetin lagi buat smart listener buat ikutin media sosial kita, ada di Instagram dan di TikTok Crash 1078 FM. Kemudian jangan lupa juga buat ngedengerin podcast kita di Spotify di Podcast, dan gak lupa juga kita ada konten-konten menarik juga di YouTube-nya Crash, yaitu Crash FM juga. Dan kalau yang pengen nge-tweet gitu kan ya, kita juga ada Twitter yaitu Crash FM juga. Jangan lupa follow @edwias. Nah, itu jangan lupa di-follow ya smart listener. Karena menarik juga nih, Pak Edwi kan juga atlet ya Pak ya, kebetulan ya Pak ya. Mantan atlet. Oke, mungkin tua. Udah tua. Sekarang gak apa, tapi tetap kelihatan sehat kok Pak. Amin, Sehat insya banget. Allah. Iya. Amin, insya Allah. Oke, mungkin itu sampai di sini dulu aja smart listener podcast kita kali ini. Terima kasih Pak Edwi sudah Sama-sama membersamai Mbak kita. Vita dan kru Crash FM. Iya. Oke. Gitu. Mungkin sampai di situ dulu aja. Bye bye. Salam bela negara. Salam bela negara.